Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia oleh Profesor Dr. Ahmad Fuad Basya. Di sini kelompok kami terdiri dari saya, Diah Pinkansari, dan Mas Rizky Ranakusuma. Buku ini terdiri dari 11 pasal, di mana pasal 1 sampai dengan pasal 5 akan dipresentasikan oleh saya, dan untuk pasal 6 sampai dengan pasal 11 akan dipresentasikan oleh Mas Rizky. Langsung ke pasal 1, yaitu Sejarah Peradaban Umat Manusia. Manusia telah mengembangkan berbagai pengetahuan dan persepsi mengenai fenomena alam yang berkaitan erat dengan kehidupan serta kebutuhan mereka. Di samping itu, manusia berhasil menorehkan kemajuan dalam memproduksi alat-alat yang membantu dalam memanfaatkan fenomena tersebut. Berbagai penemuan arkeologi seperti makam kuno, naskah papirus, maupun relief menegaskan adanya perhatian manusia terhadap perkembangan pengetahuan rasional dan pengalaman praktis pada masa itu. Seiring dengan kemajuan dalam bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan berproduksi, manusia mulai berkonsentrasi dan mengorganisasikan diri ke dalam berbagai komunitas masyarakat dan bangsa. Mereka mulai membangun peradaban yang beragam, memahami arti penting peradaban tersebut di muka bumi, serta menyadari pentingnya pembukuan pemikiran dan pengetahuan mereka agar tidak hilang di telan zaman. Berikut adalah inovasi pada peradaban dunia. Yang pertama, peradaban Mesir kuno yang merintis metode ilmiah matematika melalui sistem bilangan desimal berbasis 10. Sistem ini menggunakan simbol khusus untuk setiap tingkatan nilai mulai dari satuan hingga jutaan. Kemudian yang kedua ada peradaban Mesopotamia menggunakan huruf paku atau cuneiform yang tertulis pada lempengan tanah liat. Agar tulisan tersebut awet dan abadi, lempengan tersebut dikeringkan di bawah matahari dan dibakar hingga mengeras. Kemudian yang ketiga, peradaban Phoenicia. Penemuan abjad yang menjadi dasar alfabet modern setelah diadopsi oleh bangsa Yunani. Sebagai bangsa pedagang, mereka juga unggul dalam astronomi, geografi, dan matematika untuk mendukung ekspansi pelayaran dan perniagaan samudra. Kemudian ada peradaban India yang mencapai kemajuan besar dalam ilmu alam, matematika terapan, kedokteran, dan industri. Mereka juga menguasai teknik kerajinan tingkat tinggi, termasuk pembuatan sabun, kaca, semen, serta teknik pewarnaan. Kemudian ada peradaban Cina sebagai pionir penemuan kertas, alat cetak, tinta, uang kertas, kompas, dan seismograf. Selain unggul dalam bidang seni kriya dan pahat, mereka juga mencapai kemajuan pesat di bidang kedokteran, farmasi, astronomi, dan matematika. Kemudian ada peradaban Yunani kuno yang merumuskan konsep fundamental mengenai realitas, alam semesta, dan sains. Warisan intelektual mereka sangat kuat terbukti dari banyaknya istilah Yunani yang masih digunakan sebagai filsafat dan berbagai cabang modern hingga kini. Selanjutnya yaitu pasal 2 terkait dengan kebangkitan di era peradaban Islam, sendi-sendi, dan fenomena. Yang pertama terkait dengan transmisi ilmu lewat tokoh dan referensi. Di sini ada tokoh bernama Michael dari Skotlandia yang berperan penting dalam menerjemahkan karya medis pakar muslim seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina. Terjemahannya menjadi referensi utama bagi dokter Denmark yaitu Henrik Hart Bestad dalam menyusun ensiklopedia bedah 7 jilid yang kini tersimpan dalam Stockholm. Kemudian di sini terdapat peran Al-Quran yang menjadi landasan dalam mendorong umat untuk memuliakan akal, menuntut ilmu, dan beramal demi kebahagiaan masyarakat yang dinamis. Kemudian kejayaan ilmiah pada dinasti Abbasiyah. Mulanya beralih dari penerjemahan menuju era inovasi, eksperimen, dan penulisan karya orisinil yang menjadi fondasi metode ilmiah modern. Di sini terdapat
beberapa tokoh yaitu Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi yang menyusun referensi utama di bidang kedokteran dan matematika. Lalu, ada etika dan filosofi ilmu. Ada tokoh bernama Al-Kindi yang meyakini bahwa pengetahuan tidak terbatas sehingga orang yang benar-benar berilmu akan tetap rendah hati karena sadar selalu ada ilmu yang lebih tinggi. Baginya, kebenaran tidak bisa dibeli dan tidak merendahkan orang yang mencarinya sama sekali. Lalu, astronomi dan fisika. Al-Bairuni mendefinisikan tahun berdasarkan orbit matahari yang menghasilkan 4 musim, serta menghitung siklus bulan secara akurat. Lalu ada penemuan argon. Ada tokoh bernama Riley yang mengungkapkan adanya perbedaan massa jenis pada sistem gas nitrogen. Hal ini berujung pada penemuan argon, gas inert yang menyusun sekitar 1% atmosfer. Kemudian penemuan deuterium, yaitu melalui kalkulasi berat atom yang presisi serta menggunakan spektroskop. Ilmuwan berhasil mengidentifikasi perbedaan persentase antara kelompok atom hidrogen dan oksigen yang sebelumnya tidak terdeteksi. Kemudian, melalui metode ilmiah, metode eksperimen ilmuwan Islam abad pertengahan menjadi dasar metode ilmiah modern yang memadukan deduktif dan induktif. Bedanya, metode modern mendahulukan hipotesis atau metode hipotesis sebelum melakukan pengamatan dan eksperimen. Selanjutnya, pasal 3 yaitu matematika. Terdapat 3 konsep yaitu dari Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau yang dikenal dengan Al-Khawarizmi, di mana Al-Jabar adalah proses pemindahan unit negatif ke sisi lain persamaan. Sementara Al-Muqabalah adalah penghapusan batasan yang sama di kedua sisi. Buku ini memberikan solusi sistematik untuk persamaan linier dan kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu ada elemen atau dengan konsep Euclides. Kemudian ada elemen atau Euclides. Prinsip geometri Euclides dalam 15 poin yaitu bidang, bilangan, logika, dan benda. Ia merumuskan 5 postulat dasar termasuk pembuatan garis lurus antara titik, penggambaran lingkaran, dan sifat sudut tegak lurus. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Bahir Samuel bin Yahya Al-Maghribi. Samuel melengkapi bukti matematis yang belum ada, melakukan inovasi baru, serta memberikan penjelasan logis terhadap teori-teori Pythagoras yang sebelumnya dianggap intuitif. Lalu ada ilmu fisika di pasal 4. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Yaitu yang pertama ada Al-Ruwahi yang berpandangan bahwa dunia terdiri dari materi dan akal yang tak bisa terpisahkan. Pengetahuan dan aktivitas muncul dari interaksi material antara benda dan panca indera. Yang kedua yaitu kelompok asap Aisyah yang meyakini penglihatan terjadi karena mata memancarkan radiasi berbentuk kerucut yang menyentuh objek. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina yang menjelaskan konsep inersia atau al-khusyur az-zati, bahwa benda mempertahankan keadaannya kecuali ada gaya luar. Al-Hasan bil Aitsam mengaitkan kekuatan gerak dengan massa dan kecepatan atau momentum. Yang keempat yaitu Ar-Razi dan Al-Baghdadi yang menjelaskan bahwa kecepatan benda dipengaruhi oleh kekentalan medium. Di ruang hampa, semua benda, berat atau ringan, akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Yang kelima yaitu Al-Bairuni dan Al-Khazin yang memelopori pengukuran berat jenis menggunakan alat khusus atau bejana kerucut dengan akurasi yang mendekati nilai modern. Yang kelima, ada ilmu astronomi dan meteorologi. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Ali Imran ayat 191 bahwa orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau.
maka peliharalah kami dari siksa neraka. Fenomena siang dan malam bukanlah kebetulan. Ada pesan yang terkandung di baliknya, yaitu penciptaan langit dan bumi yang begitu luas dan teratur, pergantian siang dan malam yang konsisten. Semua itu karena adanya kekuasaan Allah. Namun hanya bisa ditangkap oleh mereka yang disebut sebagai ulul albab. Kemudian pada ayat 191 merinci siapa sebenarnya orang berakal itu. Ada dua ciri, yaitu yang berzikir dan berfikir. Yang berzikir pada Allah dan berpikir secara kritis. Ayat ini sering dijadikan landasan bahwa ilmu pengetahuan atau sains dan agama itu tidak terpisahkan. Iman memberikan arah atau tujuan, sementara akal memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme alam semesta bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Ranakusuma dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil review buku karya Dr. Ahmad Fuad Basya yang berjudul Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia, khususnya dari pasal 6 sampai dengan pasal 11. Langsung saja di pasal 6 itu membahas mengenai ilmu bumi, yaitu geografi dan geologi. Di bagian pasal 6 ini, Dr. Basya menjelaskan dua cabang utama, yaitu geografi dan geologi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena alamiah di permukaan bumi, seperti gunung, hutan, kota, hingga aktivitas ekonomi manusia. Sementara geologi adalah ilmu yang mengkaji bumi dari segi terbentuknya, sejarahnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya pada pasal 6 ini juga membahas terkait faktor pendorong ilmuwan Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong para ilmuwan Islam mendalami bidang geografi dan juga geologi. Faktor paling mendasar adalah seruan agama Islam itu sendiri. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk merenungi ciptaan Allah di langit, bumi, dan juga lautan. Hal tersebut bukanlah sekedar anjuran secara spiritual, tapi juga dorongan intelektual yang nyata. Faktor kedua adalah kebutuhan praktis, yaitu ekspansi wilayah Islam yang luas dan perdagangan lintas benua menuntut pengetahuan tentang geografi secara mendalam. Oleh karena itu, para pelaut Arab harus mengenal lautan, arah mata angin, dan juga rasi bintang. Dan selain itu, para pedagang juga harus tahu jalur-jalur, baik itu melalui jalur darat maupun jalur laut. Faktor ketiga adalah adanya gerakan penerjemahan. Jadi pada pertengahan abad ke-9 Masehi, buku-buku Yunani seperti Al-Majasti karya Ptolemus diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan hal tersebut membuka pintu bagi ilmuwan Islam untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu bumi ini secara lebih jauh. Dan hasilnya ini sangatlah luar biasa, yaitu orang-orang Arab dapat menguasai jalur laut di Mediterania, Laut Merah, Samudra Hindia, bahkan Samudra Pasifik selama berabad-abad. Selanjutnya, bahasan pada pasal 6 ini juga terdapat mengenai karya-karya geografi Islam. Tokoh pertama itu ada Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini wafat pada tahun 1000 Masehi, dan karyanya yang terkenal adalah Ahsan At-Taqasim fi Ma'rifah Al-Aqalim. Karya tersebut bukanlah sekedar buku peta, tetapi di dalamnya Al-Maqdisi membahas geografi secara deskriptif yang sangatlah lengkap, baik itu bahasan mengenai wilayah, geopolitik, cuaca, lalu pertanian, bahasa, tradisi, kondisi politik, bahkan terdapat juga bahasan mengenai pajak maupun jalur perdagangan. Dan yang membuat karya tersebut istimewa adalah karena pendekatannya. Al-Maqdisi tidak menulis dari balik meja, tetapi ia berkeliling ke seluruh wilayah Islam secara langsung. Dalam kata pengantarnya,
Ia berkata bahwa betapa jauh bedanya antara orang yang mengalami peristiwa ini semua dan orang yang mengarang bukunya dalam kondisi sejahtera dan menulisnya atas dasar mendengar saja. Hal tersebut adalah sebuah semangat penelitian empiris yang dapat dikatakan sebagai semangat yang sejati. Lalu tokoh kedua ada Asyarif Al-Idrisi. Asyarif Al-Idrisi ini hidup pada abad ke-12. Beliau membuat 70 peta yang kualitasnya melampaui peta Ptolemus dari Yunani. Dan karyanya tersebut dibuat atas permintaan Raja Roger II dari Sisilia. Selanjutnya, peta-peta karya Asyarif Al-Idrisi ini menjadi referensi utama di Eropa selama berabad-abad. Dan hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa ilmu ini tidak mengenal batas agama dan juga peradaban. Selanjutnya, tokoh ketiga yaitu Ahmad bin Mujahid. Ahmad bin Mujahid menulis kitab Al-Fawaid fi Ushul Ilmu Al-Bahr. Buku tersebut atau kitab tersebut menjelaskan bagaimana para navigator Arab menentukan arah di tengah lautan menggunakan posisi bintang, arah angin, dan juga pergerakan planet. Dan berkat pengetahuan tersebut, orang-orang Arab dapat diakui dunia sebagai pelopor ilmu kelautan. Bahasan selanjutnya pada pasal 6 adalah mengenai teori geologi ilmuwan Islam. Yang pertama dari Ibnu Sina dengan kitab Asy-Syifa. Jadi Ibnu Sina dalam bagian Al-Ma'adin wa Al-Athar Al-Ulwiyah dari kitabnya Asy-Syifa menjelaskan bahwa gunung-gunung terbentuk dari tanah liat yang mengeras dalam waktu yang sangat lama. Beliau menyebutkan bahwa daerah-daerah yang kini berupa dataran tinggi dulunya tertutup oleh lautan. Bukti yang beliau gunakan juga sangatlah menarik, yaitu fosil hewan-hewan laut seperti kerang ditemukan di dalam bebatuan pegunungan. Hal tersebut adalah cara berpikir ilmiah yang sahih, yaitu menggunakan bukti fisik untuk mendukung sebuah teori. Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa laut bisa berubah menjadi daratan dan juga sebaliknya. Sebuah konsep yang kini kita kenal sebagai teori pasang surut geologi. Dan para ahli geologi modern juga mengomentari bahwa pandangan Ibnu Sina tersebut sejalan dengan teori geomorfologi modern tentang erosi dan juga endapan, serta teori pergerakan lempeng. Yang kedua ada dari teori geologi ilmuwan Islam Ikhwan As-Sofa dan kitabnya Rosail. Ikhwan As-Sofa adalah kelompok cendekiawan yang memberikan kontribusi penting terkait dengan teori geologi ini. Mereka menjelaskan bahwa gunung-gunung itu pecah dan juga terkikis oleh panas matahari, oleh hujan dan juga petir. Dan material hasil pengikisan tersebut terbawa ke lembah dan juga dasar laut. Di dasar laut, material tersebut mengendap dalam lapisan-lapisan, lalu mengeras, dan pada akhirnya membentuk gunung-gunung baru. Konsep tersebut adalah inti dari teori geomorfologi tentang gerakan vertikal dan horizontal yang baru dikembangkan secara formal oleh ilmuwan barat pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Baik, selanjutnya di pasal 7 terdapat pembahasan mengenai ilmu biologi dalam peradaban Islam. Dalam pandangan Dr. Basya, biologi Islam bukanlah sekedar kumpulan catatan tentang tumbuhan dan hewan. Jadi ilmu biologi adalah ilmu yang dibangun di atas pendekatan empiris dan observasi langsung di alam. Jauh sebelum metode semacam ini menjadi standar di Eropa. Ilmu biologi dalam Islam itu mencakup kajian tumbuhan, hewan, anatomi, fisiologi, dan
Yang paling mengejutkan adalah bahkan ada sentuhan mengenai genetika. Para ilmuwan Islam mendekati alam itu bukan dengan filsafat spekulatif seperti yang dilakukan oleh ilmuwan dari Yunani, tetapi dengan pengamatan langsung dan juga pencatatan yang sistematis. Baik, di sini ada ilmuwan Islam yang memang ahli di bidang biologi. Yang pertama ada Abu Hanifah Ad-Dinawari. Abu Hanifah Ad-Dinawari ini menulis kitab An-Nabat dalam 6 jilid. Kitab tersebut mendeskripsikan ratusan jenis tumbuhan yang ia amati langsung maupun dari laporan orang-orang yang ia percayai. Beliau menyusunnya secara alfabet agar mudah dicari, dan meskipun tujuan awalnya adalah pelestarian bahasa Arab, tetapi kitab tersebut kemudian dijadikan rujukan utama para dokter dan juga ahli farmasi. Yang kedua ada Roshid Adin Ashwari. Jadi metode yang dilakukan oleh Roshid Adin Ashwari adalah beliau tidak hanya menuliskan secara deskripsi, ia merupakan pelopor ilustrasi tumbuhan berwarna. Jadi ia terjun ke lapangan dan melukis secara profesional, menggambar tumbuhan langsung di habitat aslinya dengan warna-warna alami. Bahkan tumbuhannya itu digambar dalam semua fase kehidupannya, mulai dari saat tumbuh, lalu juga berbunga, berbuah, hingga layu. Dan hal tersebut merupakan metodologi botani yang luar biasa maju untuk di masanya begitu. Selanjutnya yang ketiga ada Al-Qazwini. Al-Qazwini menulis kitab Ajaib Al-Makhluqat, yaitu sebuah ensiklopedia alam yang memuat informasi mengenai laut, sungai, bintang, angin, dan ikan, juga hewan lainnya, tumbuhan, hingga pembahasan mengenai udara. Dan karya tersebut menjadi simbol semangat ilmuwan Islam dalam memahami alam semesta secara holistik atau secara keseluruhan. Dan di dalam kitabnya juga mengajak pembaca untuk terus merenungi hikmah dari ciptaan Allah. Selanjutnya pada pasal ke-8 terdapat pembahasan mengenai ilmu kimia dalam peradaban Islam. Dan pada bagian ini ada satu nama yang dominasi, yaitu Jabir bin Hayyan. Bahkan ilmu kimia dalam dunia Islam dikenal juga dengan sebutan ilmu Jabir, karena sangat begitu besar pengaruhnya. Baik, jadi sebelum Islam itu datang, ilmu kimia ini dipenuhi dengan mistisisme gitu, atau juga impian-impian yang tidak masuk akal. Seperti contohnya adalah mengubah logam mengubah logam biasa menjadi emas, dan Islam datang dan mengubah orientasi tersebut secara dasar atau secara fundamental. Selain itu, Al-Quran dan juga hadis mendorong penggunaan akal dan juga eksperimen. Jadi bukan menggunakan spekulasi lagi. Dan hasilnya kimia dalam sudut pandang Islam berubah dari praktik yang bersifat eh, khurafat menjadi sains eksperimental yang sesungguhnya. Selanjutnya, Jabir bin Hayyan juga mengoreksi teori-teori yang disampaikan oleh Aristoteles tentang pembentukan logam dan mencetuskan teori baru yang dikenal sebagai teori air raksa belerang. Dan menurut teori yang
dipaparkan oleh Jabir bin Hayyan, logam itu terbentuk melalui dua fase. Keempat unsur dasar terlebih dahulu berubah menjadi air raksa dan belerang, lalu perbedaan kadar keduanya menentukan jenis logam yang terbentuk. Dan teori tersebut digunakan hingga abad ke-18 dan menjadi cikal bakal teori kimia selanjutnya. Dan walaupun Jabir bin Hayyan ini menyampaikan teorinya, tetapi kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah ia menyampaikan wasiat kepada murid-muridnya, yaitu pertama-tama yang wajib kalian lakukan adalah berbuat dan melakukan eksperimen, karena barang siapa tidak berbuat dan tidak melakukan eksperimen, maka dia tidak akan sampai pada tingkatan profesional paling rendah sekalipun. Bahkan sejarawan sains yaitu Bean Kraus mengatakan bahwa Jabir bin Hayyan ini adalah pionir ilmu terapan paling hebat di abad pertengahan. Karena beliaulah yang menciptakan standar paling penting dalam melakukan eksperimen. Selanjutnya, pada pasal 8 ini membahas juga mengenai kontribusi Islam dalam ilmu kimia. Jadi, para sejarawan sains bersepakat bahwa kimia terapan hampir seluruhnya adalah buah karya kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini membangun metodologi riset ilmiah yang sama sekali tidak dikenal oleh para filsuf Yunani. Ratusan kimiawan dari Arab melakukan riset material dan juga uji coba ilmiah yang menjadi fondasi dari kimia modern. Selanjutnya di pasal 9 terdapat pembahasan mengenai ilmu kedokteran dalam peradaban Islam. Peradaban Islam itu melahirkan dokter-dokter besar yang tidak hanya mengembangkan teori saja, tetapi juga mengubah praktik kedokteran secara nyata. Dan pada buku karya Dr. Basya memilih 4 tokoh paling berpengaruh. Yang pertama ada Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi lahir di wilayah selatan Teheran dan wafat di Baghdad. Beliau menulis kitab Al-Hawi, yaitu ensiklopedia kedokteran terbesar dalam sejarah Islam yang terdiri dari 10 jilid. Dalam kitab tersebut, beliau mengumpulkan pendapat semua dokter sebelumnya dan menambahkan hasil eksperimennya sendiri. Bahkan kehebatan dari karya Abu Bakar Ar-Razi, yaitu Ahlawi ini diakui oleh Eropa secara langsung. Dan pada tahun sekitar 1200 Masehi, buku atau kitab tersebut diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi referensi wajib perguruan tinggi Eropa hingga masa pasca Renaissance. Bahkan Raja Louis XI dari Prancis dikatakan bahwa ia rela membayar sejumlah besar emas dan perak hanya untuk meminjam buku tersebut agar bisa digandakan. Selanjutnya ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, beliau menulis kitab At-Tashrif, yaitu sebuah ensiklopedi ilmu bedah yang menjadi rujukan utama di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Dan beliau dianggap sebagai dokter bedah Arab yang paling agung pada masanya, begitu, dan diakui sebagai pelopor ilmu bedah di dunia. Selanjutnya, yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis juga kitab Al-Qanun fi Atib.
yaitu kitab kedokteran paling lengkap yang pernah ada. Bahkan kitab tersebut diajarkan di perguruan tinggi Eropa hingga abad ke-17. Dan di dalam kitab tersebut, Ibnu Sina membahas anatomi, berbagai jenis penyakit, obat-obatan, hingga konsep kesehatan preventif begitu. Jadi sangatlah luar biasa bahwa seorang ilmuwan dari abad ke-10 sudah berpikir tentang pencegahan penyakit, bukan hanya sekedar bagaimana cara mengobatinya. Selanjutnya, yang keempat itu ada Ibnu Anafis. Ibnu Anafis membuat penemuan yang mendahului zamannya dengan sangat jauh, karena beliau membuktikan bahwa darah mengalir dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, lalu kembali lagi ke jantung. Hal tersebut adalah sirkulasi pulmonal yang baru ditemukan kembali oleh William Harvey di abad ke-16. Artinya, Ibnu Anafis ini sudah mendahului William Harvey lebih dari 3 abad. Selanjutnya di pasal ke-10 terdapat pembahasan mengenai ilmu farmasi dalam peradaban Islam. Nah, sebelum ilmu farmasi ini masuk ke dalam peradaban Islam, dunia farmasi itu dipenuhi dengan khurafat dan juga impian menemukan ramuan kehidupan abadi. Dan ketika Islam masuk, mengubah segalanya. Karena di dalam salah satu hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Dan hadis tersebut bukan hanya sekedar kalimat hiburan dalam tanda kutip begitu. Kata-kata yang terdapat dalam hadis tersebut merupakan pernyataan sains yang revolusioner karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ketika kita belum menemukan obatnya, hal itu bukan berarti obatnya tidak ada, melainkan karena keterbatasan ilmu yang harus terus kita dalami dan didorong lebih maju lagi. Selanjutnya, Dr. Basya juga menyoroti bahwa hadis-hadis Nabi tentang pengobatan sesungguhnya mengandung konsep farmakokinetik yang canggih pada masanya. Ketika Nabi Muhammad SAW menganjurkan madu sebagai obat, hal tersebut diabadikan juga dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69. Dan menganjurkan juga untuk pemberian dosis yang tepat. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemahaman obat itu harus sesuai dengan kadar penyakitnya, dengan waktunya yang tepat, lalu juga dengan kondisi tubuh dari pasien gitu. Dan konsep kesesuaian tersebut persis dengan yang kita kenal sebagai alergi obat dan farmakokinetik pada hari ini. Rasulullah SAW bahkan ketika sakit, beliau tidak mengobati dirinya sendiri, melainkan memanggil para dokter. Hal tersebut adalah sikap yang sepenuhnya menghormati ilmu kedokteran sebagai profesi. Bahkan di dalam Islam, farmasi juga dianggap sebagai ilmu mandiri karena ilmuwan Islam menjadi yang pertama untuk memisahkan profesi apoteker dan profesi dokter, sehingga menjadikan farmasi ini sebagai cabang ilmu tersendiri. Bahkan para ilmuwan Islam mengembangkan sistem klasifikasi tumbuhan obat, lalu juga standar dosis, cara penyimpanannya, dan juga analisis pengaruh obat secara
sistematis. Pembahasan terakhir pada karya Dr. Basya yaitu pasal 11 membahas terkait karya-karya ilmiah Islam klasik. Jadi pada pasal 11 ini mengangkat sebuah pertanyaan penting yaitu di mana posisi warisan ilmiah Islam dalam peta pengetahuan dunia hari ini. Dan para ahli manuskrip memperkirakan bahwa jumlah manuskrip Islam yang tersebar di seluruh dunia itu tidak kurang dari 3 juta. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 21% adalah manuskrip di bidang sains dan juga eksak yang mencakup matematika, astronomi, fisika, kedokteran, geologi, genetika, dan juga mekanika. Dan selama lebih dari 800 tahun, peradaban Islam itu berada di puncak ilmu pengetahuan dunia. Namun yang membuat ironi adalah sebagian besar dari 3 juta manuskrip tersebut belum pernah dikaji secara mendalam hingga hari ini. Lalu Dr. Basya juga mengutip eh, perkataan dari Jean Domres, yaitu profesor matematika dari Universitas Nantes yang mengatakan bahwa khazanah keilmuan adalah lahan garapan yang belum selesai. Jean Domres juga menyoroti sebuah ketimpangan yaitu upaya-upaya untuk menghidupkan kembali khazanah keilmuan masih sangat berpusat pada ilmuwan barat. Ilmuwan-ilmuwan non-barat dalam hal ini termasuk ilmuwan Islam masih kurang terwakili. Dan dari Thabit bin Qurra hingga Umar Al-Khayyam serta dari Jabir bin Hayyan hingga Ibnu Sina, nama-nama yang disebutkan tadi ini tidak boleh terlupakan harusnya dari narasi sejarah sains dunia. Sehingga Dr. Basya menegaskan tidak mungkin memisahkan khazanah keilmuan dari sejarahnya itu sendiri. Ketika ilmu melupakan sejarahnya, maka ilmu tersebut akan kehilangan jati diri dan gagal menjalankan misinya begitu. Dan oleh karena itu, meneliti, menerbitkan ulang, dan juga mengkaji manuskrip-manuskrip Islam bukan sekedar tugas akademik, tetapi juga adalah sebuah tanggung jawab peradaban. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.